Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kelas 4. Hari ini insya Allah Ibu akan membahas tentang pecahan senilai. Sebelum kita bahas pecahan senilai, Ibu akan mengajak teman-teman untuk murojaah terlebih dulu dari materi di pekan lalu. Di sini ada pertanyaan. Nyatakan bagian sisa pizza pada gambar di bawah ini ke dalam bentuk pecahan. Pada gambar sisa pizza pertama, ini ada 4 bagian sisa dari 5 bagian seluruhnya. Jadi, bentuk pecahannya adalah 4/5. Pada gambar kedua, sisa pizza ini ada 3 bagian. Kemudian, keseluruhannya ada 9 bagian. Jadi, bentuk pecahannya adalah 3/9. Lalu, bagaimana bentuk pecahan pada sisa pizza ketiga ini? Ya, betul. 1/2. Bagaimana dengan yang ini? Ya, betul. 2/4. Bagaimana bentuk pecahan pada gambar sisa pizza kelima ini? Ya, betul, 3/6. Wah, alhamdulillah, ternyata teman-teman masih ingat dan sudah bisa untuk menyatakan pecahan pada gambar dan benda konkret. Nah, sekarang kita akan pelajari apa itu pecahan senilai. Sebelumnya, kita amati kembali bagian sisa pizza pada gambar di bawah ini. Sisa pizza pertama adalah 1/2. Sisa pizza kedua ada 2/4. Sisa pizza ketiga ada 3/6. Nah, apakah semua bagian sisa pizza sama? Mari kita bernalar. Kita geser sisa pizza pertama. Lalu kita geser sisa pizza kedua dan kita geser pizza ketiga. Perhatikan ketiga sisa pizza tersebut, apakah semuanya sama besar? Ya, ternyata semuanya sama besar. Jadi, karena semua gambar bagian sisa pizza sama besar, maka pecahan 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 3/6. Ini adalah sama nilainya. Dan sekarang kita perhatikan gambar berikutnya. Ini adalah gambar untuk pecahan 1/2. Ini adalah gambar untuk 2/4. Dan ini adalah gambar untuk 3/6. Dan ini pecahan 4/8. Jika kita perhatikan bagian yang diwarnai semuanya mempunyai ukuran yang sama besar, yaitu setengah atau 1/2. Jadi pecahan 1/2, 2/4, 3/6, dan 4/8 adalah pecahan yang sama nilainya. Pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama dinamakan pecahan senilai. Yang perlu teman-teman ketahui, cara menentukan pecahan senilai bisa dengan melakukan perkalian atau pembagian yang sama pada pembilang dan penyebutnya. Berikut adalah menentukan pecahan senilai dengan cara perkalian. Contoh pecahan 1/2 akan dicari pecahan senilai lainnya. Pertama, kita lakukan perkalian dengan pembilangnya. Misalnya dikalikan 2. Pembilang 1 dikali 2 sama dengan 2. Karena pembilang dikali 2, maka penyebutnya juga dikalikan 2. Maka penyebut 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi, sudah diperoleh pecahan senilai dari setengah adalah 2/4.
Yuk kita cari lagi pecahan senilai lainnya. Misalnya kita kalikan 2 lagi. Pembilang dikali 2 sama dengan 4. Penyebutnya dikalikan 2 sama dengan 8. Jadi diperoleh pecahan senilai lainnya adalah 4/8. Jadi kita sudah mendapatkan pecahan senilai 1/2 ini adalah 2/4, 4/8, dan seterusnya. Dan teman-teman bisa mencarinya lagi dengan cara pembilang dan penyebutnya harus dikali dengan angka yang sama ya. Selanjutnya, kita menentukan pecahan senilai dengan cara pembagian. Contohnya, 18/36 akan dicari pecahan senilai lainnya. Pertama, yang kita lakukan pembagian dengan cara pembilangannya, misalnya dibagi 3. Pembilang 18 dibagi 3 sama dengan 6. Karena pembilang dibagi 3, maka penyebutnya juga dibagi 3 ya. Maka penyebut 36 dibagi 3 sama dengan 12. Jadi, kita dapat memperoleh pecahan senilai 18/36 adalah 6/12. Kita cari lagi yuk pecahan senilai lainnya. Misalnya, kita bagi 6, pembilang 6 dibagi 6 sama dengan 1. Penyebutnya 12 dibagi 6 sama dengan 2. Nah, kita sudah dapat memperoleh pecahan senilai lainnya yaitu 1/2. Jadi, kita sudah mendapatkan pecahan senilai dari 18/36 adalah 6/12, 1/2, dan seterusnya. Nah, teman-teman bisa mencarinya lagi dengan syarat pembilang dan penyebut harus dibagi dengan angkanya yang sama. Jadi, yang perlu teman-teman perhatikan yaitu cara menentukan pecahan senilai bisa dengan melakukan perkalian atau pembagian yang sama pada pembilang dan penyebutnya. Lalu menentukan pecahan senilai tidak dapat dilakukan dengan penjumlahan dan pengurangan pada pembilang dan penyebutnya. Kesimpulannya dari pembelajaran pada hari ini adalah bilangan pecahan terdiri dari pembilang yaitu bilangan yang berada di atas dan penyebut yaitu bilangan yang berada di bawah. Kesimpulan kedua, pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai sama. Yang ketiga, cara menentukan pecahan senilai bisa dengan melihat pada bagian gambar atau benda konkret. Dan yang terakhir, cara menentukan pecahan senilai juga bisa dengan melakukan perkalian atau pembagian yang sama pada pembilang dan penyebutnya. Sekian materi pada pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.